Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya yang akan menemani teman-teman belajar JavaScript melalui Proget. Sekarang kita sudah masuk JavaScript Studi 6 yang akan membahas tentang metode array. Mari kita pelajari metode array. Dengan metode ini, kita akan dapat dengan mudah menangani data dengan JavaScript, teman-teman. Metode ini sangat berguna dan merupakan pengetahuan penting untuk pengembangan keterampilan praktikal JavaScript kita. Pertama, saya akan memperkenalkan sebuah metode array yang bernama push. Apa kegunaan push method? Ayo kita pelajari di slide berikutnya, teman-teman. Metode push digunakan untuk menambahkan nilai baru ke akhir array. Caranya seperti gambar di bawah. Ketik array name titik push dalam kurung nilai, dimana kita dapat memasukkan nilai baru yang ingin kita ditambahkan ke akhir array di dalam tanda kurung ini tepat setelah kata push. Nah, contohnya seperti ini, kita ada const number nilai 1 2 3. Kalau kita cetakkan nilai cuma 1 2 3 seperti di sini. Ketika kita ingin menambahkan nilai 4, kita bisa menambahkannya. Ini array name-nya, array name, nama arraynya numbers seperti ini. Titik push dalam kurung nilai yang akan kita tambahkan 4, sehingga ketika kita cetak atau kita print, maka hasilnya 1 2 3 4 bertambah 4 ini elemen yang baru ditambahkan, teman-teman. Coba kita langsung latihan saja, teman-teman. Ini jawaban yang diharapkan, ada ninjaken, bikin guru domba, dan berikutnya ninjaken bikin guru domba ditambah birdie. Sekarang kita disuruh tambahkan string birdie ke array characters dengan metode push. Nah, caranya seperti yang kita pelajari tadi. Array name-nya apa, teman-teman? Characters titik push, karena kita ingin menambahkan. Yang akan kita tambahkan di dalam tanda kurung ini kita tulis, teman-teman, birdie. Baik, sekarang print array karakter. Jadi ketika kita print console.log characters, maka hasil yang barunya akan seperti yang di bawah ini, ditambah birdie. Coba kita lihat apakah sama. Baik, jawabannya sama, berarti penulis saya sudah benar, teman-teman. Bisa kita lanjut ke pembelajaran berikutnya di JavaScript Studi 6 ini. Nah, berikutnya kita akan belajar metode for each. Kemungkinan metode ini akan membingungkan kita, teman-teman. Tetapi saya yakin dengan mempelajari melalui slide, metode ini dapat kita pahami dengan jelas. Wah, saya juga kayaknya kebingungan nih. Coba kita next. Metode for each digunakan untuk memanggil setiap nilai di sebuah array secara berurutan. Di bawah ini adalah contoh cara memprint setiap nilai dalam array numbers sesuai urutannya. Mari kita lihat lebih lanjut cara kerjanya pada slide berikutnya. Argumen method for each adalah arrow function yang telah kita pelajari dalam IS6 Studi 3. Dalam JavaScript Studi 3 kita sudah mempelajari argumen ini. Dengan method for each, setiap nilai array akan diberikan kepada argumen arrow function satu persatu secara berurutan, dan kode dalam arrow function akan diterapkan untuk setiap nilai tersebut. Catatannya, sebagian besar metode yang akan kita pelajari dalam pelajaran ini digunakan dengan arrow function. Nah, ini arrow function, teman-teman. Jadi kita tulis ini arguments, kita beri tanda panah seperti ini sama dengan kayak lebih besar gitu, sehingga membentuk tanda seperti tanda panah. Lalu kodenya, ini namanya arrow function, mengulangi kode yang sama untuk setiap elemen di array. Berikut adalah contoh cara menggunakan method for each. Setiap nilai dalam array numbers diberikan untuk argumen number dalam arrow function secara satu persatu. Lalu kode di dalam arrow function console.log number akan diulang setiap nilai tersebut untuk setiap nilai tersebut. Nah, ini contohnya.
seperti ini teman-teman. Coba kita lanjut. Function yang ditulis sebagai argumen di function lain yang dipanggil disebut callback function. Kita akan banyak menggunakan callback function di function ini, jadi pastikan untuk memahaminya. Nah, ini callback function seperti ini teman-teman. Saat callback function ditempatkan dalam argumen seperti dalam metode for each, kode dapat menjadi terlalu panjang. Dalam kasus ini lebih baik kita menulis kode seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Nah, jadi kita dapat menuliskan kode seperti ini teman-teman. Menggunakan beberapa baris setelah kurung kurawal akan membuat kode kita lebih mudah dibaca dan dipahami. Sekarang kita coba latihan. Coba kita lihat jawaban yang diharapkan. Di sini ada Ninja Ken, Baby Ben, Berdomba, Birdie. Cetak semua elemen di dalam array karakter dengan menggunakan metode for each. Coba kita ikutin perintahnya, disuruh mencetak. Pertama kita tulis dulu characters titik for each. Dalam kurung lagi yang isinya si ini argumennya di sini karakter. Lalu kita beri seperti tanda panah menggunakan sama dengan lebih besar begini. Lalu kurung berawal, di dalamnya kita cetak menggunakan console.log seperti ini. Lalu kita masukkan argumennya di dalam console.log ini. Dan juga jangan lupa di sini untuk memberi tanda titik koma. Coba kita lihat jawaban kita. Jawabannya sudah sama seperti jawaban yang diharapkan, berarti penulisnya sudah benar. Mari kita next ke pembelajaran berikutnya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan belajar metode fin. Nah, mulai sekarang hampir semua metode yang akan kita pelajari akan memiliki pola penulisan yang sama. Hal ini akan menjadi lebih kompleks ketika callback function memiliki beberapa baris kode. Kita akan mempelajarinya di slide berikutnya teman-teman. Kalau kita next, metode fin akan mengembalikan nilai pertama dari sebuah array yang sesuai dengan conditional expression yang ditetapkan. Seperti contoh di bawah, nilai pertama yang lebih besar dari 3 dalam kasus ini adalah 5 akan diberikan ke phone number dan akan di print ke konsol. Kita akan mempelajari hal ini di slide berikutnya. Nah, ini contohnya. Di bawah ini adalah contoh cara menggunakan metode fin. Untuk setiap elemen di array number, nilai akan ditetapkan ke argumen number. Setelah itu kode akan diulang. Kode buka kurung berawal return condition akan mereturn nilai pertama yang sesuai dengan kondisi. Fin akan berhenti ketika telah menemukan kondisi yang sesuai dan akan mereturn nilainya saja. Nah, seperti ini. Misalnya return number besar dari 3. Nah, yang lebih besar dari 3 itu di sini 5, maka akan memenuhi kondisi yaitu 5 sehingga akan dicetak 5 teman-teman. Kita juga dapat menggunakan metode fin dengan array object. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini, properti objek dapat digunakan dalam kondisi tersebut. Dalam kasus ini, fin mengembalikan seluruh objek yang berisi properti yang sesuai. Nah, ini contohnya. Sekarang kita langsung mulai latihan saja. Coba kita lihat jawaban yang diharapkan ada apa saja. Oh, ternyata di sini 3 dan ada jawaban ini. Sekarang kita ikutin perintahnya. Oke, teman-teman, sekarang kita ikutin perintahnya. Temukan kelipatan 3 dari array number dengan menggunakan metode fin dan tetapkan hasilnya ke konstan phone number. Nah, mari kita dapatkan kelipatan 3 dari array number. Lalu memberikan untuk konstan phone number. Nah, kita tulis dulu const
phone number sama dengan numbers fin buka kurung, lalu kita beri argumen number seperti biasa teman-teman. Di sini kita beri seperti tanda panah sama dengan lebih besar begini, lalu kurung berawal. Di dalamnya coba kita retur kelipatan 3, tulis return. Bagaimana cara mendapatkan kelipatan 3? Kita tulis number modulo atau persentase 3. Jadi ketika kita bagi 3, hasilnya harus sama dengan 0. Baik, sekarang kita disuruh print phone number. Kita tulis console.log buka kurung, di dalamnya kita beri phone number. Selanjutnya temukan objek dengan ID sama dengan 3 dari constant characters dan tetapkan nilainya ke constant phone character. Coba kita lihat perintahnya seperti tadi teman-teman. Dapatkan objek yang memiliki nilai property ID 3 dari array karakter selalu memberikan untuk phone karakter. Nah, kita tulis dulu const phone karakter sama dengan characters pin. Nah, di dalamnya kita beri argumen karakter kurung berawal. Di dalamnya kita return karakter ID yang memiliki 3. Nah, ini gimana cara bertiga? Kita tulis sama dengan 3. Maaf teman-teman, di sini saya lupa memberikan tanda sama dengan lebih besar ini tanda panah. Nah, baik, sudah tidak ada tanda silang. Sekarang kita tempelkan console.log phone karakter. Nah, biar menghemat waktu, kita copy saja. Sekarang coba kita lihat jawabannya sudah sama teman-teman. Bisa kita lanjutkan ke pembelajaran. Maaf teman-teman, di sini saya kurang memberikan tanda titik koma. Nah, seharusnya di sini diberi tanda titik koma. Di sini juga sama titik koma. Sekarang coba kita kirim. Nah, baik, jawabannya sudah sama, sudah benar. Jadi teman-teman jangan sampai lupa untuk memberikan tanda titik koma. Sekarang kita akan belajar tentang metode filter. Metode fin memungkinkan kita untuk menemukan nilai pertama yang sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Lalu bagaimana jika saya mau menemukan semua nilai yang sesuai kondisi? Wah, pertanyaan bagus nih. Untuk itu kita dapat menggunakan metode filter. Metode filter dapat mengambil semua nilai yang sesuai dengan kondisi yang kita tetapkan. Coba kita next. Untuk mendapatkan semua nilai yang sesuai dengan kondisi tertentu, gunakan metode filter. Metode ini membuat dan mengembalikan array baru dengan semua nilai yang sesuai. Contoh di bawah ini menunjukkan cara mendapatkan semua nilai dari array numbers yang lebih besar dari 3. Nah, jadi ini contohnya ketika kita return number lebih besar dari 3 dengan menggunakan metode filter ini, maka hasilnya akan mencetak kondisi yang sesuai, yaitu 5 dan 7. Berbeda dengan metode sebelumnya yang hanya mencetak yang terdekatnya saja. Dalam contoh berikut, nilai dari array numbers diberikan untuk argumen number. Selanjutnya, nilai tersebut akan diperiksa oleh metode filter dengan kondisi angka lebih besar dari 3. Lalu nilai yang sesuai akan diberikan untuk constant filtered numbers dalam bentuk array. Nah, seperti ini teman-teman. Contohnya
Kita juga dapat menggunakan metode filter untuk array yang berisi objek seperti metode fin. Dalam contoh di bawah ini, properti objek digunakan dalam kondisi tersebut. Dalam kasus ini, objek dikumpulkan kapanpun kondisi benar. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti mengambil semua elemen yang memenuhi kondisi, yaitu karakter age lebih besar dari 10. Nah, ini karena ini umurnya lebih besar dari 10, yaitu 14, di sini 100. Jadi akan di print teman-teman karena memenuhi. Sekarang kita latihan saja. Coba kita lihat jawaban yang diharapkan. Nah, ini jawaban-jawaban yang diharapkan. Coba kita lihat di sini ada host number dan nilai 1 2 3 4. Nah, ini kita disuruh dapatkan semua nomor genap dari array numbers dengan menggunakan metode filter. Nah, jadi dari angka ini kita coba cetak atau dapatkan supaya nilainya genap seperti ini 2 4. Nah, caranya bagaimana teman-teman? Kita tulis const even numbers sama dengan kita gunakan filter, metode filter numbers dot filter, lalu buka kurung dan di sini kita beri argumen number. Lalu di sini kita beri seperti tanda panah, buka kurung kurawal. Lalu kita print di dalam tanda kurung kurawal ini return. Kita tulis return number. Ketika kita bagi dengan 2, maka nilainya 0. Nah, ini cara mendapatkan angka genap. Jadi ketika kita bagi 2 harus sisanya 0. Kemudian kita print nilai of numbers menggunakan console.log events number. Berikutnya, dapatkan karakter berumur lebih muda dari 20. Nah, sama seperti tadi caranya. Kita tulis const under 20. Nah, yang ini. Sama dengan kita copy saja karakter. Kita gunakan metode filter, buka kurung, lalu kita berikan argumen karakter ini, kita beri tanda panah, kurung kurawal, di dalamnya kita return jika karakter X kurang dari 20. Nah, kita tulis return karakter X kurang dari 20 dan di akhir titik koma, jangan sampai lupa. Lalu kita print nilai under 20 ini. Nah, ini udah ada kodenya, kita copy saja untuk mengefisienkan waktu. Sekarang kita cek jawaban kita apakah sudah sama. Baik teman-teman, jawabannya sudah sama. Yang ini yang kita dapatkan angka genap yaitu 2 dan 4, dan ini umur lebih kecil dari 20, berarti ada yang ini umur 14 dan ini 5. Kita cetak. Sekarang kita lanjut ke, wah ternyata saya lupa menggunakan titik koma lagi teman-teman. Di mana teman-teman? Di sini saya lupa mulu teman-teman. Seharusnya di sini kita akhiri dengan tanda titik koma. Kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang metode map. Di pelajaran kali ini saya akan memperkenalkan metode map. Metode ini akan menerapkan function ke semua nilai di dalam array dan mereturn nilai tersebut sebagai array baru. Metode ini memang agak sulit, tetapi sangatlah penting dan akan sering kita gunakan. Mari kita pelajari secara sesama di slide berikutnya. Metode map menerapkan function yang sama untuk setiap nilai di dalam array dan mereturn hasilnya sebagai array baru.
seperti yang dapat kita lihat di bawah ini, function double numbers menghasilkan array baru yang berisi nilai hasil perkalian 2 dengan semua nilai di dalam array numbers. Nah, seperti teman-teman di sini ada nilai 1 2 3. Ketika kita menggunakan metode maps ini, kita return nilainya dikali 2, maka semua nilainya akan dikali 2. 1 kali 2 itu 2, 2 kali 2 4, dan 3 kali 2 6. Semua nilai di dalam array numbers dikali 2. Pelajari gambar di bawah. Setiap nilai di dalam array numbers dimasukkan ke argumen number secara bergantian. Setelah itu, kode return number kali 2 dalam metode map akan diterapkan untuk setiap nilai tersebut. Kemudian hasil perkalian tersebut akan dikembalikan dan diberikan konstan double number sebagai array. Di dalam function map kita harus memasukkan nilai return. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita harus memasukkan nilai returnnya, teman-teman. Coba kita next. Seperti metode yang lainnya, kita juga dapat menggunakan map dengan array object. Dalam contoh di bawah ini, kode dalam function map akan menggabungkan properti first name dan last name. Nah, sekarang kita bisa latihan, teman-teman, di latihan terakhir dalam JavaScript 6. Coba kita lihat jawaban yang diharapkan. Nah, ada ini. Sekarang kita lihat perintahnya. Buatlah array baru di constant numbers dengan menggunakan metode map dan tetapkan hasilnya constant double number. Nah, kita disuruh seperti sebelumnya, const double number sama dengan kita tulis array numbers yang ini titik map. Kita gunakan metode map, buka kurung, di dalamnya kita beri argumen number, lalu beri tanda panah, dan di dalamnya kita return teman-teman, number kita kalikan tanda bintang 2. Berikutnya kita print. Nah, kita copy saja untuk menghasilkan waktu. Berikutnya buatlah array baru di dalam constant name dengan menggunakan metode map. Nah, berikutnya yang ini kita tulis const full name sama dengan names dikali atau titik map karena kita menggunakan metode map, buka tutup kurung, di dalamnya kita beri argumen name, lalu kita bertanda panah, di dalamnya kita return kombinasikan properti objek first name dan last name. Sekarang kita kombinasikan, kita tulis name titik first name. Nah, kita kombinasikan caranya seperti ini, tambah, lalu tanda kutip, tambah lagi name titik last name. Nah, seperti ini teman-teman cara penulisannya. Berikutnya kita print constant full name. Nah, kita copy saja. Di sini jangan lupa kita akhir dengan tanda titik koma, teman-teman. Sekarang coba kita cek jawabannya apakah sudah sama. Bagi teman-teman, jawabannya sudah sama, bisa kita kirimkan saja. Ini adalah latihan terakhir di JavaScript 6. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.